Kalau saya dulu itu sebenarnya penasaran sama organisasi KC itu. Yang satu kelas saya kan 3 cowok kan ikut organisasi semua kecuali saya. Nah yang 2 ini ikut organisasi, yang satu itu enggak, saya. Jadi jangan cuma kuliah pulang saja, tapi maksimalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Febi, selamat datang di podcast Sofa, suara Ormawa Febi Aktif, persembahan dari Halo Febi. Tepuk tangan. Nah, di sini kita akan berbincang aktif, ngobrol santai ngobrol santai bersama kakak-kakak yang hebat dari Febi ini. Tepuk tangan dong. Siapa yang mau kenalan? Yuk, kenalan bareng-bareng. Dari kakaknya dulu, ayo. Oke, kenalin, nama saya Ridho Andiansyah. Kami dari KC Bilfaqih. Jabatan saya sebagai Ketua Umum Organisasi. Di sini saya tidak sendirian, didampingi dengan rekan saya. Saya Muhammad Andri Prasetyo dan saya menjadi koordinator Departemen HRD di KC Bilfaqih. Oh, jadi KC ini salah satu organisasi mahasiswa yang ada di Febi ya teman-teman ya? Iya, betul sekali. Terus kalau boleh tahu, kesibukan dari kakak-kakak ini selain kuliah itu apa? Mulai dari saya atau ini dulu? Boleh, siapa dulu yang mau Mulai jawab? saya dulu. Untuk kesibukan saat ini yang terutama di kampus itu, yang pertama ya kuliah, terus yang kedua itu juga di KC, apalagi posisi saya di KC itu kan sebagai ketua umum organisasi. Nah, untuk kesibukan yang lain seperti organisasi yang saya tempuh seperti Paguyuban Duta Febi, kemudian UKM saya, seperti itu. Sibuk sekali ya berarti ya kak ya? Ya, lumayan juga. Kakak dari? Kalau saya sendiri, karena kita basicnya seorang mahasiswa, tentu kesibukan utama kita pastinya kuliah dan juga mengerjakan tugas-tugas di perkuliahan. Terus mungkin kegiatan aktivitas lainnya selain kuliah, saya juga mengikuti berbagai organisasi seperti salah satunya itu KC atau Kelompok Studi Ekonomi Islam. Dan tidak hanya itu, saya baru-baru ini saya juga tergabung ke dalam Genpi atau komunitas Genpi. Seperti itu. Mungkin selain itu di rumah juga mungkin seperti biasa, seperti pada umumnya ya bantu orang tua di rumah. Mungkin kalau dari saya mungkin itu. Kurang lebih seperti itu dari kami. Berarti hari-harinya saat disibukkan dengan kesibukan yang bermanfaat berarti ya? Ya, alhamdulillah sih. Soalnya itu kan kalau cuma di kuliah itu hanya kuliah terus pulang itu saya rasa selama 4 tahun itu kalau dari kami sudah keluar di kampus itu kayak nggak ada value yang kita bawa ya, di kampus. Baik. Jadi kalian tadi berdua dari KC ya? Ya, KC itu kepanjangan dari Kelompok Studi Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ya. Kalau boleh tahu apa sih tugas atau kegiatan dari KC itu? Untuk tugas dan kegiatan, jadi kita membahas tentang KC dulu ya. KC itu singkatan dari Kelompok Studi Ekonomi Islam, di mana KC itu sendiri merupakan organisasi yang di dalamnya itu membahas atau melakukan suatu kegiatan studi tentang ekonomi yang ada di Indonesia ini. Jadi ketika kita memiliki mata kuliah di kelas ya yang berhubungan dengan ekonomi, itu kita maksimalkan di pembahasan yang ada di KC ini. Jadi seperti itu. Jadi fokus ke studi ya, atau mungkin pembelajaran mengenai ekonomi di Indonesia. Oh, seperti itu.
gitu. Kalau kegiatan itu kan secara tugas. Nah, kalau kegiatan mungkin biasanya kan kalau Ormawa itu ada semacam kumpul untuk musyawarah dan lain sebagainya, atau mungkin kegiatan kumpul untuk suatu acara diskusi bareng dan lain sebagainya, itu ada juga nggak? Kalau di KC itu yang pastinya secara umum itu ada seperti organisasi-organisasi pada yang lainnya, seperti rapat, kumpulan harian atau kumpulan untuk pembayaran kas, itu secara rutin itu ada. Dan juga untuk diskusinya itu kita adakan setiap 2 minggu sekali. Ya. Gitu. Terus kan kalian ikut KC ya tadi. Awal mula gabung KC itu apa sih yang bikin kok tertarik ikut KC gitu? Dari Anda dulu mau nggak apa-apa? Ya, mungkin bisa dari saya dulu. Kalau saya dulu itu sebenarnya penasaran sama organisasi KC itu, karena dulu itu KC kan belum berdiri ya, Kak. Iya. Jadi sebenarnya sudah berdiri, tetapi pada saat itu belum ada kegiatan atau aktivitas di dalamnya. Jadi mulainya itu di angkatan kita berdua. Jadi saya sebenarnya penasaran, KC itu seperti apa sih sebenarnya? Saya penasaran dengan kegiatan dan juga program kerjanya. Nah, kemudian dari penasaran itu saya jadi tertarik dan akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar atau join ke KC. Selain itu, karena pada saat itu saya juga belum mengikuti organisasi atau ormawa apapun, jadi saya merasa kayak kosong sekali itu saya, selain cuma kuliah aja gitu kan. Jadi kayak apa nih yang kira-kira bisa mengisi waktu kosong, bisa mengisi waktu luang yang bermanfaat. Terus kemudian pada saat itu kebetulan yang mengadakan open recruitment yaitu dari KC. Jadi ya saya semangat lah, intinya penasaran dan juga semangat ingin mendaftar dan ingin mengetahui apa saja program kerja dan kegiatan di KC. Ya. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Untuk dari saya itu sebenarnya itu saya mulai aktif organisasi itu mulai dari semester 3. Jadi semester 1 sama semester 2 itu saya belum mengikuti organisasi apapun. Jadi semester 3 pada saat itu ada pembukaan open recruitment KC sama yang dibilang oleh Andri tadi. Saya mengikuti itu karena saya itu memiliki rasa penasaran dan juga pengen mengisi waktu luang lah, ya. Dan apalagi mengetahui KC itu di dalamnya itu kan ada hubungannya tentang ekonomi ya. Nah itu yang ada di pikiran saya itu sempat, oh ini kayaknya ada bisnis nih. Soalnya itu saya itu kan basicnya kan bisnis ya, suka berbisnis kayak gitu. Nah mungkin bisa saya kolaborasikan di situ dan mungkin bisa saya maksimalkan skill saya atau saya nyari ilmu di situ gitu. Tetapi setelah masuk, oh bisnis itu masih belum ada penerapannya, tetap masih teori-teori saja. Dan sekarang saat ini kan KC kan saya masukkan departemen KWU. Di situ kan untuk KC itu jualan, ya jualan sebagai pendapatan KC. Jadi di KC itu bukan hanya menjelaskan suatu teori ekonomi maupun bisnis, tetapi keinginan saya itu KC itu mendapatkan penghasilan sendiri dari yang dibantu oleh departemen KWU itu. Jadi kalian ikut sama-sama karena penasaran juga ya. Penasaran juga. Terus ingin cari kesibukan, mengisi waktu luang gitu ya. Berarti sudah 2 tahun ini ya. Ini masuk tahun kedua ini ya aktifnya. Tahun kedua. Iya. Sama-sama dari semester 3 kan ikutnya. Sama. Ya. Sama-sama. Selama berproses di KC ini ya, kira-kira ada nggak mungkin titik bosan atau jenuhnya?
Kalau di titik bosan itu orang normal ya, itu pasti ada. Apalagi kalau di organisasi itu pastinya ada problematik kan, di antara anggota dengan ketua, mungkin di antara anggota dengan organisasi, mungkin itu pasti ada. Tetapi untuk mengatasi itu ya saya mencoba merenungi kembali. Saya sempat berpikir dulu itu saya kenapa kok join KC gitu. Terus saya flashback kembali, oh berarti aku harus menerapkan visi misiku lagi nih ke pribadiku yang dulu, biar kebosanan itu baik lagi menjadi semangat. Gitu ya, cara ngatasinya gitu ya. Iya. Berarti dengan mengingat alasan awal ikut masuk KC itu ya. Kalau dari Mas Andreas gimana? Juga pernah ada? Kalau dari saya seperti yang dikatakan Mas Ridho tadi, kalau kebosanan itu pasti ada. Jadi kayak mungkin cuma sekali atau 2 kali itu ada. keluar ya. Iya, pasti ada kebosanan. Kalau dari saya mungkin rasa kebosanan itu muncul dari mungkin kurangnya variasi atau inovasi dalam proker di KC itu. Jadi kayak mungkin diskusi, kayak ada kuis juga, tapi setiap diskusi atau kuis itu berjalannya kayak gitu-gitu aja, jadi kayak monoton gitu. Jadi mungkin kedepannya, terutama di masa pengurusan kami, mungkin nanti lebih banyak inovasi dan juga variasi di program kerja, mungkin seperti itu. Jadi dengan begitu kan agar anggota itu tidak bosan lah dan Lebih semangat. iya, lebih semangat seperti itu. Terus kalau boleh jujur nih, kan kalian ikut KC ya. Iya. Nah itu tuh menurut kalian tuh itu tuh nambah energi atau nguras energi banget gitu? Yang pastinya nambah energi. Kalau melihat dulu pas pertama kali mau daftar ya, Iya. itu pastinya menambah energi. Apalagi dulu kan untuk saya pribadi ya ini, itu saya itu termasuk di kelas itu di antara 3 cowok. Yang satu kelas saya kan 3 cowok kan ikut organisasi semua kecuali saya. Nah yang 2 ini ikut organisasi, yang 1 itu enggak, saya. Nah pas di semester 1 sama semester 2 kalau nggak salah. Nah naik semester 3 saya ya seperti yang saya sebutkan tadi kan, kalau semester 3 kan ada oprek AC. Nah itu saya coba daftar dan itu saya semangat. Seperti itu. Kalau dari Mas Andreas? Kalau saya sendiri terus saja itu menambah energi sih. Soalnya kalau kayak ada proker-proker atau rapat, mungkin diskusi, itu kayak bisa menambah semangat gitu loh. Jadi kayak kita bisa bercanda atau tertawa bersama teman-teman, kayak bisa berdiskusi. Jadi kayak energi kita itu bakal naik, lebih positif gitu. Iya, iya, iya. Tapi terkadang juga kita kalau lelah itu juga ada Kalau saya ya, juga ada keluh kesahnya juga. Iya, iya. Pasti ada capeknya lah ibaratnya. Iya. Tapi secara keseluruhan itu sebuah kewajaran. ya sebuah kewajaran dan energinya itu positif, itu naik gitu. Baik, baik. Tadi kan kalian sudah aktif di KC kurang lebih ada hampir 2 tahun ya, maksudnya masuk tahun kedua ini. Terus tadi juga dijelaskan kesibukannya selain di kuliah, ikut KC dan membantu orang tua juga di rumah. Nah, kalian membagi waktu kalian gimana nih caranya? Karena kan nggak mungkin beberapa kegiatan itu ada kalanya harus ditata biar nggak bertubrukan, biar kita punya waktu istirahat dan lain sebagainya. Coba kalau dari Mas Andreas dulu gimana cara menata waktunya? Kalau dari saya mungkin kita bisa menuliskan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan, baik itu di perkuliahan, organisasi maupun di kehidupan pribadi. Kemudian setelah itu kita bisa memetakan mana yang penting terlebih dahulu. Jadi apa yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Kalau saya sendiri, yang saya prioritaskan tentu saja kuliah saat ini.
Terus kemudian yang kedua, mungkin di KC ini juga termasuk saya prioritaskan. Terus dari itu kan nanti kegiatan-kegiatan itu kita susun menjadi sebuah jadwal. Nah, dari jadwal itu nanti kita laksanakan. Nah, ketika mungkin pastinya akan ada jadwal atau kegiatan yang pastinya tidak terlaksana seperti itu. Tapi ya memang seperti itu. Jadi kayak menurut saya harus ada yang dikorbankan untuk sesuatu yang kita prioritaskan. Jadi itu hal yang wajar lah. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu kalau dari saya. Dari Mas Ridho. Ya, kalau jawaban dari Andre itu sebenarnya mewakili semua ya. Mewakili semua, tapi cuma ada yang sedikit berbeda dari saya. Itu kalau saya itu agak keteteran ya. Kalau dari saya itu agak keteteran, jujur saja. Dan sebenarnya diantara kuliah dan juga organisasi itu adalah suatu dua komponen yang menurut saya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau menurut saya, jadi kita memaksimalkan di kelas, kita juga harus memaksimalkan juga di organisasi. Jadi kita gimana ya bahasanya itu? Kita itu tidak akan kuliah dengan maksimal jika kita itu tidak ikut organisasi-organisasi itu. Kalau kita hanya kuliah terus pulang, apalagi mahasiswa yang hanya berangkat untuk kuliah terus pulang, itu saya rasa ya juga gimana ya, nanti kalau keluar dari kampus ini itu termasuk seseorang yang rugi, membuang-buang waktu mereka itu hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi ada saran dari saya untuk mahasiswa baru itu kalian maksimalkan 4 tahun ini untuk kuliah dan ikutlah organisasi, nggak usah semuanya, minimal satu saja itu maksimalkan. Tetapi buatlah organisasi itu bukan sebuah ajang untuk mengembangkan organisasinya, tetapi memaksimalkan atau menambah skill dari value-nya. Jadi kualitas kampus atau organisasi itu tercerminkan atau tergambarkan dari kualitas SDM-nya. Mungkin begitu. Terus kalian kan ikut organisasi itu padat banget ya. Iya. Terus pernah nggak sih kayak nilainya tuh kayak anjlok kayak gitu, atau ya memang seimbang? Itu masanya dulu atau Terserah. Andreas juga bisa, Mas Ridho bisa. kalau saya jujur semakin naik. Oh, semakin naik. Semakin naik. Tapi nggak banyak sih. Nggak banyak. Kalau Andre? Kalau dari saya sendiri selama ikut organisasi ini gak pernah turun sih, Mbak. Jadi kayak organisasi sebenarnya gak terlalu berpengaruh juga terhadap nilai IPK. Justru kalau kita bisa memaksimalkan di organisasi, contohnya itu di KC, justru kita mungkin malah bisa menaikkan nilai kita malah. Jadi kalau buat saya tidak turun sama sekali. Justru kalau saya sendiri stabil. Karena ada tuh kalau mahasiswa tuh yang aktif organisasi tapi di kuliahnya kurang. Kalau tips dari kalian itu apa? Tips untuk biar nilainya naik terus organisasinya juga ikut jalan gitu. Oke, jadi untuk tips dari saya itu seperti yang Andri bilang tadi, yang terpenting itu adalah kuliahnya. Organisasi itu untuk tempat mengembangkan diri kita. Jadi buatlah organisasi itu tempat untuk pengembangan diri kita. Jangan sampai kita terjerumus di organisasi itu hanya ikut masanya saja, atau apa ya bahasanya itu fanatik lah. Nah,
Itu jadikan tempat organisasi itu untuk pengembangan diri kita, meningkatkan value diri kita. Jadi nanti organisasi itu akan terangkat sendirinya. Iya, iya. Kalau dari Mas Andreas? Kalau dari saya mungkin hampir sama juga dengan Mas Ridho. Mungkin kita sebagai mahasiswa yang harus kita prioritaskan itu tetap kuliah kita. Jadi meskipun kita boleh aktif di organisasi, tapi apapun itu, kalau ada kegiatan kuliah itu tetap diprioritaskan di kuliah. Terus kemudian kalau mau aktif organisasi, mungkin saran saya juga sama seperti Mas Ridho, harus dimaksimalkan. Jadi kita harus maksimalkan diri kita untuk berkembang dan belajar juga di organisasi itu. Jadi itu bisa menuntut kita untuk menaikkan nilai kita, terutama di perkuliahan juga, di akademik juga akan naik kalau kita bisa memaksimalkan itu. Iya, iya, baik. Tadi kalian juga sudah menjelaskan ya bahwasannya mengikuti organisasi itu menjadi sesuatu yang penting untuk mengaktualisasikan diri kita dari mungkin pengetahuan di kampus, bahkan bisa mengembangkan diri kita, meningkatkan value kita, seperti itu. Tadi juga disampaikan sama Mas Ridho bahwasanya kualitas dari organisasi itu tercermin dari anggota-anggotanya. Jadi tidak perlu ibaratnya kita menunjukkan kualitas organisasinya, tinggal kita menunjukkan kualitas diri, itu sudah jadi sesuatu yang menunjukkan kualitas organisasi, bahkan bisa sampai menunjukkan kualitas kampusnya begitu. Nah, dari pengalaman kalian berorganisasi di KC khususnya itu, apa yang paling kalian syukuri selama mengikuti KC? Coba dari ketuanya dulu. Kalau dari saya, yang pastinya itu saya sangat banyak sekali mendapatkan manfaat, khususnya setelah selama ini saya di organisasi KC, dan sampai saat ini, detik ini saya menjadi ketua umum. Itu saya sangat bersyukur sekali, karena KC itu merupakan organisasi pertama yang saya ikuti ya. Setelah itu kan saya mengikuti organisasi lain. Nah itu motivasi saya ya, yang pertama itu dari KC. Yang kedua itu, kalau tanpa KC itu saya tidak sampai di titik ini dan tidak duduk di sini. Ya, tidak diundang. Jadi banyak pengalaman yang saya dapatkan di KC Bilfaqih ini. Dan di KC Bilfaqih ini kan kita kan juga memiliki rekan yang sangat erat ya di universitas, di Unida Gontor. Nah, itu kan juga ada KC Wisdom ya, miliknya Gontor. Itu hubungan kita sama mereka itu juga sangat erat, terutama dengan demisionernya yang sekarang itu jadi komisariat FOSE di Ponorogo. Itu terima kasih sekali buat Mas Bintang sudah mendukung saya dan KC Bilfaqih sampai saat ini. Mungkin motivasi saya juga dari mereka juga. Nah, itu menurut saya juga merupakan suatu privilege ya dari saya. Dukungan dari, tidak hanya dari teman-teman yang ada di sini juga, tetapi kita juga punya kenalan-kenalan yang jauh di universitas lain. Nah, itu merupakan manfaat kalau saya dan juga Andre dan juga mungkin teman-teman yang lain ikut KC. Mungkin seperti itu dari saya. Kalau dari Mas Andre? Kalau dari saya, mungkin hal yang paling saya syukuri selama menjadi anggota KC itu bisa bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya itu saya itu tidak kenal. Seperti misalnya itu Mas Ridho ini. Saya sebelumnya itu belum pernah kenal sama Mas Ridho ini, terus
mulai kenal pertama itu pas join KC itu. Jadi saya itu mungkin hal yang paling saya syukuri ya, karena saya bisa bertemu dengan teman-teman, dengan orang-orang yang sebelumnya itu tidak mungkin belum saya kenal, tetapi mereka itu kayak juga punya motivasi, punya semangat, punya daya juang yang sama gitu. Jadi kayak kita itu senang bisa punya teman berjuang gitu dalam mencapai tujuan. Terus kemudian mungkin manfaat yang saya rasakan itu banyak sekali, dan saya bisa berkembang sampai saat ini. Mungkin salah satunya juga karena KC itu, jujur saja banyak sekali kayak misalnya soft skill dan juga mungkin meningkatkan skill juga yang sebelumnya saya itu sebelumnya juga belum pernah punya pengalaman organisasi. Jadi kayak KC itu juga pengalaman organisasi pertama saya di kampus ini. Jadi sebelumnya saya kayak mahasiswa biasa pada umumnya, kayak yang kuliah pulang gitu. Jadi gitu aja. Terus setelah menjak ikut KC ini jadi lebih berkembang aja gitu. Banyak banget perkembangannya. Mungkin gitu sih dari saya. Terus pengalaman selama organisasi nih nyambung nggak sih sama cita-cita ke depan itu? Kalau pengalaman yang ada di organisasi, untuk cita-cita itu yang pertama dari saya itu sebuah kepedean. Jadi sebelum saya itu ikut organisasi itu, saya itu kayak seorang pribadi yang tidak pede. Jadi seseorang yang tidak pede itu kan jadi kan tidak percaya dengan dirinya sendiri kan. Nah, semenjak ikut organisasi saya banyak belajar di situ, dan alhamdulillahnya saya itu juga semakin pede. Dan ketika nanti saya keluar di kampus ini, yang pastinya banyak ilmu yang sudah saya dapatkan dari organisasi, dan juga menambah kepedean mungkin ya. Soalnya kan juga musuh kita di luar itu kan juga banyak prestasinya, juga banyak yang berkompeten. Nah, maka dari itu jika kita sudah ikut di organisasi, kita maksimalkan, kita niatkan untuk kesuksesan kita di masa depan. Mungkin seperti itu. Kalau dari Mas Andreas nih, Apa tadi? nyambung nggak sih pengalaman di organisasi sama cita-cita ke depan itu? Kalau dari saya dulu itu sebenarnya saya masih bingung juga sih pas semester 1, semester 2 itu kayak belum tahu nih arah ke depannya gimana. Tapi justru dengan ikut organisasi ini saya jadi tahu, karena banyak berdiskusi dengan teman-teman juga. Jadi banyak belajar, banyak berdiskusi, banyak bertanya-tanya tentang apa ya, cita-cita ke depannya itu gimana. Jadi justru dengan ikut organisasi KC ini, justru saya semakin tahu nih arahnya itu mau kemana gitu. Jadi mungkin itu malah mendukung saya seperti itu. Buat pesan untuk mahasiswa FEBI agar bisa berjuang kayak kalian itu, pesan-kesannya Dari Andri dulu. ajib kamera. Kalau mungkin pesan dari saya itu maksimalkan waktu kalian itu di kampus. Jadi jangan cuma kuliah pulang saja, tapi maksimalkan. Termasuk itu kalian bisa mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus kalian. Jadi maksimalkan potensi kalian, kembangkan diri kalian semaksimal mungkin. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Tepuk tangan. Nah, Mas Rido, Untuk mahasiswa baru mungkin semester 1, semester 3, dan juga untuk rekan-rekan, semangat untuk kuliahnya. Ingat tujuan kalian pertama kali masuk di Universitas Islam Negeri Ponorogo ini, tujuan kalian itu apa ya. Jika kalian ingin memaksimalkan diri kalian, ingin
menambah pengalaman, ingin mengupgrade skill, dan juga ingin membuat diri kalian itu bervalue, itu seperti yang dikatakan Mas Andre tadi, maksimalkan waktu kalian selama 4 tahun ini di kampus dengan sungguh-sungguh, dan dukunglah pada diri kalian sendiri itu dengan mengikuti berbagai kesibukan, mungkin seperti lomba, banyak-banyak mengikuti seminar, dan juga ikut organisasi. Karena di dalamnya itu tidak mungkin organisasi itu mengajarkan sesuatu yang buruk ya. Nah, tetapi kalau ada mungkin organisasi yang seperti itu sebenarnya bukan organisasinya, tetapi pribadinya saja yang salah menafsirkan atau terlalu mungkin fanatik atau bahasa lainnya itu apa nggak tahu saya. Yang terpenting fokuslah pada diri kalian, maksimalkan, buatlah kehidupan kalian di kampus ini dengan semangat perjuangan, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ridho dan juga Mas Andreas dari KC Filfaqih sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia hadir di sini di podcastnya Febi Sofa Suara Ormawa Febi Aktif. Semoga sukses dan berkembang terus baik di akademiknya, mungkin yang aktif organisasi juga berkembang. Selain itu mungkin yang sudah mulai punya kesibukan di rumah juga diberi kelancaran dan kesehatan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Jika dalam obrolan ini ada kesalahan dari kami, mohon maaf. Dan selanjutnya terima kasih kepada para penonton, para sobat Febi. Dengan ini kita tutup podcast Sofa Suara Ormawa Febi Aktif.